Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan kelima matematika diskrit, materinya mengenai relasi rekursif atau ada juga yang mengatakan relasi rekurensi. Nah, relasi rekursif atau relasi rekurensi ini berkaitan dengan cara menyatakan barisan. Sebuah barisan atau dalam bahasa Inggris dinamakan sequence dapat dinyatakan dalam beberapa cara, misalnya dengan menuliskan beberapa suku pertama barisan agar pembaca dapat mengetahui kelanjutan suku-suku barisan tersebut. Misalnya barisan 3, 5, 7. Jadi suku-suku pertamanya dituliskan 3, 5, 7. 3 ke 5 selisih 2, 5 ke 7 juga ditambahkan 2 kan. Jadi pembaca bisa mengetahui suku berikutnya berarti ditambahkan 2, 9, kemudian 11, 13, 15, dan seterusnya. Oke, cara yang lain untuk menyatakan barisan yaitu dengan menggunakan rumus eksplisit. Rumus eksplisit dalam suku-sukunya. Misalkan barisan bilangan ganjil yang lebih besar dari 2 dinyatakan dengan rumus AN sama dengan 2 kali N tambah 1, dengan N adalah bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan 1. Jadi misalkan A1 berarti 2 kali 1 tambah 1 berarti 3. A2 berarti 5. A3 berarti 7. A4 2 kali 4 tambah 1 berarti 9, dan seterusnya. Nah, itu cara menyatakan barisan dengan rumus eksplisit dalam suku-sukunya. Nah, ini dengan rumus eksplisit kita bisa langsung menentukan, misalkan kita ingin menentukan suku ke 20, berarti N-nya kan 20, berarti tinggal dimasukkan ke rumus 2 kali 20 plus 1. Jadi keuntungannya, tiap suku barisan dinyatakan secara tunggal dan penentuan suku ke N dapat dilakukan secara cepat. Suku ke N ya, N-nya berapapun, suku ke 1000 pun juga bisa langsung bisa ditentukan karena sudah ada rumusnya. Oke, suatu barisan didefinisikan secara rekursif jika kondisi awal barisan ditentukan dan suku-suku barisan selanjutnya dinyatakan dalam hubungannya dengan sejumlah suku-suku yang sudah dinyatakan sebelumnya. Jadi ini kita menyatakan barisan secara rekursif. Kalau sebelumnya rumus eksplisit ya. Sebelumnya rumus eksplisit. Sekarang secara rekursif. Kalau secara rekursif itu kondisi awal barisan ditentukan. Kemudian suku-suku selanjutnya dinyatakan dalam hubungannya dengan sejumlah suku-suku yang dinyatakan sebelumnya. Misalnya barisan bilangan ganjil lebih besar dari 2. Kalau dinyatakan secara rekursif, berarti seperti ini. Untuk semua bilangan bulat K lebih dari sama dengan 1, AK sama dengan A K-1 plus 2. Jadi misalkan A1 berarti A 1 min 1 plus 2 A0. A0 nya 3 misalkan. 3 plus 2 berarti 5. Kemudian A1 A2 berarti A 2 min 1, A1 plus 2. Nah, A1 nya tadi berapa? Kemudian ditambahkan 2. Oke, supaya lebih mengena mengenai barisan yang dinyatakan secara rekursif. Nah, ini kita ke contoh 1. Suatu barisan C0, C1, C2 didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Untuk semua bilangan bulat K lebih dari sama dengan 2, CK sama dengan CK-1 ditambah K kali CK-2 plus 1. Artinya apa? Suku ke K sama dengan suku ke K-1 ditambah K kali suku ke K-2 tambah 1. Jadi suku ke K sama dengan suku sebelumnya ditambah K kali suku yang sebelumnya lagi ditambah 1. Kondisi awal
C0 sama dengan 1 dan C1 sama dengan 2. Pertanyaannya adalah tentukan C5. Oke, kita menentukan C2 dulu. C0 sama dengan 1 sudah diketahui. C1 sama dengan 2 juga sudah diketahui pada kondisi awal. Nah, sekarang kita menentukan C2-nya dulu. C2 berarti K-nya 2 ya. 2 min 1, 1 berarti C1 tambah 2 kali C0 ditambah 1. Nah, sekarang kita masukkan C1-nya 2, berarti 2 plus 2 kali C0-nya 1, 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 5. Jadi C2 sama dengan 5. Suku kedua. C3, suku ketiga, berarti K-nya 3. Sama dengan C2 tambah 3 kali C1 tambah 1. C2-nya dimasukkan dari perhitungan sebelumnya 5, tambah 3 kali C1-nya diketahui 2, tambah 1. Berarti 5 tambah 6 tambah 1, 12. Kemudian C4, berarti K-nya 4. Sama dengan C3 tambah 4 kali C2 tambah 1. C3 dimasukkan dari perhitungan sebelumnya 12, tambah 4 kali C2 dari perhitungan yang pertama tadi 5, ditambah 1, berarti 12 tambah 20 tambah 1, 33. Kemudian C5 sama dengan, berarti K-nya 5 ya, berarti C4 ditambah 5 kali C3 tambah 1. C4-nya 33 ditambah 5 kali C3-nya 12 tambah 1, berarti 33 tambah 60, 93 ya, tambah 1, 94. Jadi C5-nya adalah 94. Nah, kalau barisan bisa kita lihat ya, kalau misalkan barisan didefinisikan secara rekursif seperti ini, kita tidak bisa langsung menentukan suku ke-5 misalkan. Kita harus tahu suku ke-4, suku ke-3, suku ke-2. Nah, jadi kita harus mengetahui suku-suku sebelumnya. Nah, ini akan sangat kerepotan kan kalau misalkan kita harus menentukan suku ke-1000. Berarti kita harus menentukan ratusan suku sebelumnya. Nah, nanti ada cara bagaimana menyelesaikan barisan yang dinyatakan secara rekursif menjadi rumus eksplisit. Contoh 2. Misalkan A1, A2 dan seterusnya, B1, B2 dan seterusnya, C1, C2 dan seterusnya adalah 3 barisan yang kesemuanya memenuhi relasi rekurensi nilai suatu suku sama dengan 3 kali nilai suku sebelumnya. Jadi AK 3 kali A K-1. Jadi nilai suatu suku sama dengan nilai 3 kali nilai suku sebelumnya. Aturannya sama. Nah, cuma di sini yang membedakan adalah kondisi awal. A1-nya 0, B1 1, C1 2. Apakah barisan ini akan menjadi barisan yang sama? Nyatakan barisan-barisan tersebut dengan cara menuliskan beberapa suku awal barisan. Apakah ketiganya merupakan barisan yang sama? Nah, ini pertanyaannya adalah apakah ketiga barisan ini adalah barisan yang sama. Kalau kita lihat rumusnya sama, relasinya sama, relasi rekurensinya sama, 3 kali suku sebelumnya. Tapi yang membedakan di sini adalah kondisi awal. Coba kita lihat dulu. Kalau yang A1-nya diketahui 0 ya. A2 berarti 3 kali A1, A3 3 kali A2, A4 3 kali A3. A1-nya 0 berarti 3 kali 0 0, A2 juga 0. A3 3 kali A2, A2-nya 0 berarti A3 juga 0. A4 3 kali A3, A3 0 berarti A4 juga 0. Nah, sekarang untuk yang barisan B, B2 sama dengan 3 kali B1. B1-nya diketahui 1, berarti B2 3 kali 1 3. B3 3 kali B2 9. B4 3 kali B3 27. C2 3 kali C1, C1-nya 2. Berarti C2-nya 6, C3-nya 18, C4 54. Nah, kesimpulannya tidak sama.
Jadi walaupun relasi rekurensinya sama, yaitu 3 kali nilai suku sebelumnya, tapi apabila kondisi awalnya berbeda, maka barisan-barisan tadi juga tidak sama, barisan yang berbeda. Jadi kondisi awal sangat menentukan, walaupun relasi rekurensinya sama. Kemudian contoh berikutnya yaitu bilangan Fibonacci. Pada tahun 1202, Fibonacci mengemukakan masalah sebagai berikut. Misalkan mula-mula ada sepasang kelinci, jantan dan betina yang baru lahir. Setiap bulan, kelinci-kelinci yang sudah berumur 2 bulan akan beranak 2 ekor kelinci, yaitu jantan dan betina. Jadi mula-mula ada sepasang jantan dan betina. Setiap bulan, kalau kelinci tadi sudah umur 2 bulan, maka akan menghasilkan 1 pasang lagi, 1 pasang jantan betina. Tentukan banyaknya kelinci setelah 6 bulan. Nah, ini induk kelincinya tadi awal mulanya induk kelinci A. Jadi pasangan A. Jadi A ini terdiri dari jantan dan betina. Pada bulan ke-1 masih umur 1 bulan kan. Jadi tidak ada anaknya yang A ini. Pada bulan kedua sudah umur 2 bulan kan. Jadi A ini punya anak B. B ini sepasang kelinci juga, jantan dan betina. Kemudian pada bulan ketiga A punya anak C. C ini juga pasangan jantan betina. Pada bulan ketiga pasangan B masih umur 1 bulan, jadi belum punya anak. Kemudian pada bulan keempat induk kelinci A, pasangan A punya anak lagi, yaitu pasangan D. Karena pada bulan keempat ini pasangan B sudah berumur 2 bulan, maka bisa beranak. Anaknya pasangan E. E ini pasangan jantan betina juga. Pada bulan kelima induk A punya anak F, B punya anak G. Nah, C sudah umur 2 bulan kan, maka bisa punya anak, katakanlah H. Kemudian pada bulan ke-6 induk A punya anak lagi I, B juga J, C punya anak K. Nah, D yang melahir pada bulan keempat tadi, pada bulan ke-6 kan sudah berumur 2 bulan, maka bisa beranak L. Yang E tadi juga lahir pada bulan keempat, bulan ke-6 berarti sudah umur 2 bulan, anaknya M. Jadi seperti itu. Yang F dan G, H juga itu pada bulan ke-6 kan masih umur 1 bulan, jadi masih belum beranak. Nah, misalkan Fn di sini menyatakan banyak pasangan kelinci pada bulan ke-n. Nah, di sini bisa dilihat Fn sama dengan 1. Awal mulanya 1 pasang. Kemudian berikutnya ketika umur 1 bulan juga ada 1 pasang karena masih belum umur 2 bulan ya. Jadi belum bisa nambah. Kemudian F2 menjadi 2 pasang, yaitu pasangan induk awal tadi dan anaknya. Kemudian F3 sama dengan 3, F4 sama dengan 5 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat polanya adalah penjumlahan 2 suku sebelumnya. Jadi diketahui F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 1. F2 berarti F0 tambah F1, F1 tambah F0. F2 sama dengan F1 tambah F0. 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian F3 berarti F2 tambah F1, 2 tambah 1. F4 sama dengan F3 tambah F2, 3 tambah 2 sama dengan 5 dan seterusnya. Nah, ini dinamakan relasi Fibonacci, penjumlahan 2 suku sebelumnya. Berarti setelah 5 berarti 8 ya, 5 plus 3 8. Setelah 8 berikutnya berarti 13.
dan seterusnya. Nah, ini disebut relasi Fibonacci. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan relasi rekurensi dengan cara iterasi. Iterasi itu pengulangan ya. Penyelesaian Penyelesaian relasi rekurensi dengan iterasi merupakan metode yang sangat mendasar. Prinsipnya, kita hitung suku-suku barisan secara berurutan terus-menerus hingga memperoleh pola tertentu. Berdasarkan pola tersebut, rumus eksplisit dibuat. Nah, ini rumus eksplisit beberapa deret. Misalkan penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah n, dengan n yang adalah bilangan asli, sama dengan n kali n plus 1 per 2. Kalau penjumlahan bilangan kuadrat jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai tambahkan dengan n kuadrat, n juga bilangan asli, ini sama dengan n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Nah, ini juga oke, bisa dilihat ya. Oke, misalkan di sini misalkan A0, A1, A2 dan seterusnya adalah barisan yang didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Untuk semua bilangan bulat K lebih dari sama dengan 1, AK sama dengan A K-1 plus 2. Jadi suku ke K sama dengan suku sebelumnya ditambahkan 2. Dengan kondisi awal A0 sama dengan 1. Carilah rumus eksplisit barisan tersebut dengan metode iterasi. Nah, di sini tadi kan rumusnya AK sama dengan A K-1 plus 2. Nah, sekarang kita akan melakukan beberapa pengulangan. A K-1 berarti A K-2 plus 2. Jadinya A K-2 plus 4. Nah, kemudian kita mengubah A K-2, berarti A K-3 plus 2. Jadinya A K-3 plus 6. Berikutnya kita mengubah A K-3 menjadi A K-4 plus 2. Dari yang sebelumnya tadi tambahkan 6. Jadi sama dengan A K-4 plus 8. Kemudian kita mengubah A K-4, berarti A K-5 plus 2. Sebelumnya tadi tambahkan 8 kan, jadi A K-5 plus 10. Nah, kalau kita lihat polanya, A K-1 plus 2 kali 1, A K-2 plus 2 kali 2, 4 kan, 2 kali 2. A K-3 plus 6, 6 itu 2 kali 3. A K-4 plus 8, 8 itu 2 kali 4. Jadi seperti ini. Nah, berdasarkan pola yang ada, terlihat bahwa AK sama dengan A K-K plus 2 kali K. Karena A0 sama dengan 1, maka penyelesaian persamaan rekursif adalah AK sama dengan 1 plus 2K. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan pada soal. Carilah rumus eksplisit barisan dengan metode iterasi. Jadi kita melakukan iterasi atau pengulangan-pengulangan sampai menemukan pola. Pengulangan tadi kita lakukan berdasarkan apa? Berdasarkan relasi rekursif yang diketahui pada soal. Jadi pada soal A K-1 plus 2, jadi suku sebelumnya tambahkan 2 gitu. Dengan menggunakan itu relasi rekursif tadi, kita lakukan iterasi, pengulangan-pengulangan terus sampai mendapatkan pola. Nah, kalau tadi kan secara menurun ya, iterasi yang dilakukan secara menurun karena kita berangkatnya mulai dari AK, A K-1, K-2, K-3, berarti suku ke K, suku sebelumnya, suku ke 2 kali sebelumnya, 3 kali suku sebelumnya. Nah, itu berarti kita jalannya menurun. Nah, sekarang menaik dari A0. A1 sama dengan A0 plus 2. Jadi kan rumusnya suku sebelumnya tambahkan 2. A1 sama dengan A0 plus 2. Nah, A1, A2, A2 berarti A1 tambah 2. A1 nya diubah A0 plus 2. Jadi A2 sama dengan A0 tambah 2 kali 2.
kemudian A3 berarti kan suku sebelumnya A2 tambahkan 2. Nah, A2 tadi dari yang perhitungan di atasnya kan sama dengan A0 tambah 2 kali 2. Nah, itu masukkan. Terus kemudian ditambahkan 2, berarti A0 tambah 3 kali 2. Dan seterusnya. Berarti kita menemukan pola AK sama dengan A0 tambah K kali 2. A0 nya 1, berarti 1 plus 2K. Jadi metode iterasi yang dilakukan baik secara naik maupun menurun seperti yang tadi itu menghasilkan rumus eksplisit yang sama, yaitu 1 plus 2K. Nah, kalau sudah menghasilkan rumus eksplisit seperti ini, kita bisa menentukan suku ke berapapun dari barisan ini. Misalkan suku ke 1000, suku ke 5000, tanpa kita harus menentukan suku-suku sebelumnya. Jadi itu. Jadi relasi yang barisan yang dinyatakan secara relasi rekursif itu diselesaikan dengan cara iterasi. Ini cara yang pertama, yaitu iterasi. Untuk cara yang berikutnya akan kita bahas di pertemuan depan. Oke, sekian.